gimana sih kenal lebih jauh dunia entertain atau dunia mode. Bersama Kak Laura, kita akan tampilin nih tips-tips yang sangat bagus. Gimana ya cara aktualisasinya ya? Oke, halo, selamat malam. Hai netizen, dimanapun kau berada. Laura, boleh dong di-share gimana nih? Benar banget, hari ini aku pengen nge-share menjadi model virtual photoshoot nih. Oke, seru banget nih. Usaha Jadi, dari rumah. usaha dari rumah ya, kita tagline. Kenapa usaha dari rumah? Mungkin kita semua hampir kena pandemi, pasti hampir banget. Dan kita pengen tahu nih Kak, gimana sih tantangan di dunia model atau dunia entertain, dan gimana caranya kita bisa jadiin virtual photoshoot itu usaha dari rumah. Well, pasti semuanya juga nggak cuma sebagai model juga, yang semua sektor bisnis juga kena ya pengaruh dari COVID-19 ini gitu. Jadi jujur aja Kama Management ini juga banyak sekali syutingan ataupun beberapa job itu terkendala. Kasus ini kita nggak bisa syuting lagi karena terakhir syuting dipaksakan, terdapat akhirnya ada 2 talent kita positif COVID. Lumayan dari situ mulai akhirnya semuanya berhenti karena kita juga kan bertanggung jawab ya atas model-model kita gitu di saat mereka di lapangan gitu. Jadi Kama Talent Management ini tidak hanya mencari menyalurkan saja gitu, tapi kita juga full tanggung jawab sama model-model kita gitu. Terus gimana nih nasibnya model saya pun selama 16 tahun udah di dunia modeling ini merupakan hal yang baru ya. Hal yang baru kan pasti kan, wow. Hal yang baru banget. Biasanya pemotretan banyak banget alatnya, banyak banget orangnya, tiba-tiba teman-teman, temennya ini sendirian, layarnya kecil banget juga ya. Jadi lumayan agak hal baru dan memang perlu dipelajarin lagi sih gitu. Nah ini tuh mungkin aku bisa share sedikit tentang virtual photoshoot. Kenapa aku hari ini share tentang virtual photoshoot? Gimana nih model ini? Ada beberapa teman model juga yang mengeluhkan kayaknya mereka udah nggak bisa lagi di dunia permodelan gitu, karir mereka hancur apa segala gitu. Tapi hey, ternyata ada loh metode baru nih untuk salah satu adaptasi untuk new normal seperti ini dengan virtual photoshoot. Basically lebih simple virtual photoshoot itu karena dia hanya di rumah menggunakan gadget dengan internet yang stabil, terus harus makeup sama hairdo juga. Kostumnya juga yang ini balik lagi, makeup, hairdo, kostum itu kan berkaitan dengan tema. Tema itu sendiri berkaitan dengan bagaimana si model ini berkoordinasi dengan fotografernya gitu. Dan pastinya siapin background itu juga salah satunya. Itu juga salah satunya temanya mau apa nih yang mau diangkat nih, ada yang kalau punya taman yang bagus silahkan memakai background tamannya yang bagus gitu kan. Kalau enggak dengan tembok putih aja kali ya udah cukup gitu. Ini foto virtual photoshoot. Foto dari hasil. Ini preparationnya waktu itu. Wow. Untuk virtual photoshoot salah satu hasilnya itu di slide yang ini nih, salah satu hasilnya. Wow. Beneran itu hasil virtual photoshoot nggak kayak benar nggak kayak virtual photoshoot ya. Keren banget. Nah makanya hanya cuma perlu 5 step ini gitu dengan step ya. Stable internet udah pasti karena kita pastilah pasti sama fotografernya itu harus menggunakan satu platform seperti Line video atau WhatsApp video call atau yang FaceTime video gitu sih. Betul. Gadgetnya juga ya buat resolusi kameranya yang bagus. Kalau nggak punya pinjam tetangga, jangan sedih ya. Tapi hal yang menarik loh aku ngeliat dari sini, dari preparation sini, itu tuh sebenarnya relate sama kehidupan kita sehari-hari ya, maksudnya nggak sesuatu yang sulit dijangkau, nggak sesuatu sulit dibayangkan, bahwa ya makeup teman-teman saya itu pasti ada, kostum bisa juga online, kalau memang nggak ada tuh bisa pinjam, gadget kita semua bisa, karena
Oh, nggak sesulit yang dibayangkan ya? Sama sekali enggak. Memang makeup sama hairdo itu terbatas ya. Kita kan terbatasnya dalam artian walaupun hairdo kita juga nggak bisa yang terlalu rumit ya, kayak sanggulan gitu ya. Makasih banget kalau bisa pakai sanggulan sendiri sih bagus ya. Cuman aku sih biasanya yang biasa aja gitu sih, Imus. Oke, wah seru banget nih. Nah, ini pengen tahu nih Kak, langsung nih teman-teman nih, untuk tips sebagai model berpose mungkin ya. berpose ya. Tips berpose buat orang yang baru ingin mencoba berkarir di dunia model, terus sama orang yang mungkin baru mau mencoba ataupun yang sudah lama tapi bingung juga mau coba recall gimana sih berpose menjadi sebuah model. Ada beberapa basic yang aku mau share hari ini. Mungkin yang pertama itu full pose and moodnya itu kita mesti lihat nih, kita balik lagi photoshoot itu koordinasi antara tim ya, teamwork ya, koordinasi antara si model sama si fotografernya gitu. Jadi coba dibicarain dulu aja sama fotografernya, moodnya mau seperti apakah gitu, mau seperti apa sih gitu, mau sendu kah, depresi kah, ceria kah, ya. Jadi kita bicarakan dulu sama si fotografernya, lalu kita cari referensi. Akan lebih bagus kalau semuanya itu di-prepare dengan baik gitu. Dengan carilah referensi kita bisa cari referensi di internet ya, Google atau enggak aplikasi kayak Pinterest tuh banyak banget. Oh itu banyak banget foto-foto bagus. Mungkin salah satu contohnya yang aku bisa kasih lihat di sini nih seperti ini. Gitu kan. Di sini kita bisa kasih lihat gitu moodnya mau seperti apa, apakah sendu gitu. Mungkin pernah salah satu pengalaman aku pernah dapat pengalaman photoshoot skizofrenia waktu itu. Jadi kayak tematik banget itu. Tematik. Banyak aku lebih suka photoshoot sih tematik ya. Underwater juga pernah gitu. Tapi itu kan kalau misalkan buat virtual photoshoot kita yang simpel-simpel aja lah gitu. Terus hasilnya juga bagus juga kan. Ini salah satu referensi yang bisa referensi makeup simple, hairdo-nya yang simple, kostumnya juga simple gitu. Nih bos. Nah, terus yang kedua eye stock. Eye stock. Maksudnya di sini adalah mata itu penting ya nih bos ya, mata. Apa kalau bahasa kamu kemarin dari mata turun ke hati? Dari mata. Ini ngaruh banget ternyata ya. Oh ini ya? Banget. Wow, gimana tuh penjelasannya? Beda ya, Nimus mungkin ngeliat aku sekarang sama yang di sini agak beda ya Nimus. Iya. ini 3 pose yang berbeda nih ya, yang aku lihat nih, dan teman-teman Finizen lihat juga nih. 3 pose yang berbeda. Kalau kamu tadi bilang dari mata turun ke hati, kalau di saat kita menjadi model, gimana kita mengeluarkan dari hati ke mata gitu. Oh iya, perasaan. Dan iya perasaan, dan mata itu gimana kita mengeluarkan posenya kita itu nggak harus selalu melihat kamera gitu. Jadi mungkin bisa lihat nih ada fotonya aku yang tidak melihat kamera gitu, tapi usahakan sejajar sama hidung gitu. Selalu melihat ke arah hidung itu pointing gitu. Jadi bisa menangkap cahayanya dan terlihat putih, bagian putih matanya itu sama mata bagian mulutnya itu lebih kontras dan lebih tertangkap gitu, cahayanya itu jadi lebih bagus gitu. Wow, padahal nggak beda jauh ya kayaknya matanya, tapi itu ngaruh banget. Ngaruh banget untuk mata itu ngaruh. Kita mau mengekspresikan sedih atau seksi, marah, itu tanpa kita berbicara kita juga bisa jelasin ya. Wow, seru banget. Jadi dari hati ke mata nih. Makanya kan kalau ada orang bohong gitu kan biasanya kita tatap mata saya. Iya, katanya tuh kalau ke kiri tuh bohong gitu kan. Itu ngaruh ya. Ngaruh. Nah yang selanjutnya aku mau share dari mata, bounce the shoulder.
turun ke pundak dulu nih ya. Nah ya, dari mata turun ke pundak, jangan ke hati langsung. Jangan buru-buru ya, jangan buru-buru. Maksudnya di sini kalau di shoulder, apa sih yang dimaksudkan shoulder? Jadi foto itu kan pada dasarnya 2 dimensi ya, kecuali kalau kamu mau melakukan 3D photoshoot gitu. Yeah. Jadi di saat pundak itu krusial banget, pose bagian pundak itu krusial untuk menghasilkan hasil foto yang bagus gitu, yang menarik. Dengan kita menaikkan satu pundak lebih tinggi dibanding satu yang lain, ataupun kita menyondongkan ke depan dan menarik ke belakang, itu langsung berbeda gitu moodnya. Mungkin di sini salah satu contohnya gitu, di gambar pertama aku menarik pundak yang di sebelah kiri itu ke depan dan pundak yang sebelah kanan ke belakang. Dan foto yang kedua kan yang satunya ke atas, yang satunya turun gitu-gitu. Nah itu kan bisa terlihat walaupun foto shoot ini sifatnya 2 dimensi, tapi terlihat dimensi di sini. Tadi ya, mirip kayak mata ya. Jadi bahu aja pergerakannya tuh menunjukkan ekspresi tertentu ya. Iya, kalau mata kan bicara nih. Iya. Ya kan? Kalau pundak tuh lebih ke dimensi gitu. Oke. Dimensi. Sebenarnya hampir sama seperti yang keempat ini, chin out and down. Gitu. Maksudnya apa sih? Balik lagi, chin out and down itu seperti di sini terlihat leher yang agak panjang, satu bisa terlihat lebih panjang satu yang lain gitu. Hanya dengan menurunkan atau menaikkan chin-nya. Sedangkan yang di sini juga aku balik lagi ke foto yang sebelumnya ini, chin kan ada yang chin up, chin down juga di foto ini kan. Dia selain membuat leher kita terlihat lebih panjang, dia juga bisa menegaskan bagian rahang kita gitu sih. Menegaskan rahang tepatnya seperti itu. Itu ngaruh banget. Ngaruh banget ya. Ngaruh banget gitu. Terlihat langsung beda mukanya gitu. Nih kalau kata Don Putra Emdah nih, kalau orang hebat banget, aku mau dong jadi modelnya. Jadi mumpung iya nih teman-teman, terutama teman baru gabung ini momen yang pas banget nih. Jadi kita baru aja beberapa menit itu ngobrolin tentang dunia model, dunia entertain, dan terutama spesial untuk teman-teman yang mungkin baru mau masuk nih dunia entertain atau pengen mikir-mikir apa ya usaha yang bisa dilakukan dari rumah. Kita punya hashtag usaha dari rumah dengan model virtual photoshoot. Ini kalau orang lagi jelasin nih tentang tips-tips sebagai model, dan teman-teman harus pastiin pantengin sampai akhir nih. Kenapa? Karena di akhir kita akan share hal yang spesial. Itu teman-teman berkesempatan untuk gabung sebagai talent di talent management dan bisa kolaborasi dengan banyak pihak nih. Sama kalau orang nih bisa banget nih untuk jadi model nih ya. Seru banget, bisa banget. Kita open buat semuanya ya, nanti berbagai macam bahas di akhir ya. Yes, seru banget. Oke Kak, silakan lanjut. Lanjut ya nih, abis chin up and down, terus kita ke open the mouth. Maksudnya pasti sering dong lihat beberapa hasil foto yang mulutnya itu kalau ketawa ya kan senyum 3 jari, kalau juga bisa. Dibuka dikit mulutnya, itu pasti sering nih dengar hal-hal kayak gitu kan, cheese gitu kan. Karena kalau mulut ini balik lagi dia ngelihat kalau kita hanya datar fotonya, dia kayak pas foto gitu, itu boring Wak. Boring. Mungkin ini aku kasih contohnya di sini aja ya. Jadi di sini pasti mulut itu hanya dibuka sedikit gitu. Tetap harus ada buka mulut ini dibuka biar lebih terlihat, balik lagi ke rahang, ngaruh juga di rahang kita, bentuk muka kita. Jika dan mood dari hasil fotonya itu sendiri. Kalau misalkan ditutup bibirnya itu biasanya kesannya boring. Hasil fotonya terkesan boring, dan hanya dengan membuka sekian milimeter ini bisa memberi kesan seksi atau memberi kesan tough gitu. Serius. Efeknya dari kayak gitu ya, mulut doang ya.
Mulut doang. Jadi memang Oke. jadi model itu susah-susah gampang. Banyak banget yang kita koordinasiin di bagian tubuh kita gitu. Latihannya gampang sih, sering-sering cermin aja, bercermin ya. Oke. Nah, yang terakhir aku mau share itu shake the feet atau beware of the curve. Maksudnya adalah kalau di dunia fashion photoshoot itu kalau kaki itu berpengaruh banget sih, karena biasanya kan mereka suka fitnya itu sampai dari kaki sampai ujung ke kepala ya, maksudnya sepatu, apalagi pemotretan buat sepatu gitu ya. Nah, cuman gimana sih caranya biar menarik gitu, menaruh kaki kita gitu kan? Karena suka mungkin terlihatnya gampang gitu kalau misalkan pose dengan kaki ini, justru malah kaki ini paling susah sih. Oh iya. Bingung karena kita biasanya yang duduk biasa gitu, tapi begitu dilihat di kamera bisa memberi kesan boring. Balik lagi boring gitu, maksudnya posenya tuh nggak ada yang menarik. Jadi kita benar-benar harus tahu gimana memberi kesan curvy di hasil foto itu. Kayak mungkin lihat di foto pertama aku yang di atas bangku ini kan, ada yang dilipat, ada yang dinaikin di depan, itu aku juga kaki aku nggak menapak sebenarnya. Jadi itu menahan kakinya biar berbentuk seperti itu gitu. Bayangkan coba kalau itu harus tahan 2 menit. Diam dulu gitu ya. Sabar. Jadi photoshoot itu hampir sama kayak fitness. Ya, jadi selesai photoshoot pasti kita pegel-pegel capek-capek itu, tahan perut ya kan, tahan napas gitu. Ya wajar sih, makanya kenapa model itu bisa dibayar mahal. Behind the scene ya, memang. Behind the scene. Nah, kurang lebih itu sih untuk awal pertama yang aku mau share sama Pinizen hari ini. Yes. Terima kasih banget Nimus udah ngundang Kama, dan bisa kalau yang mau tahu Kama seperti apa sih gitu bisa ke IG-nya Kama, follow Instagram-nya Kama di kamatalent.management ya. Oke, seru banget. Nih teman-teman saatnya untuk tanya ya, kalau ini karena kita bakal jawab nih pertanyaan teman-teman mulai dari seputar dunia model, entertain, bahkan juga seputar tips virtual photoshootnya. Nah, sambil nunggu teman-teman nanya nih, aku juga punya pertanyaan nih. Di era gini nih, kira-kira peluang apa sih yang ada gitu? Apakah hanya virtual photoshoot gitu, atau ada peluang-peluang lainnya nih? Gak cuma hanya virtual photoshoot, pastinya sekarang pun beberapa syutingan udah buka, beberapa TV program sudah dibuka, tapi memang dengan metode syuting yang agak berbeda ya nih, semuanya juga dilakukan secara online demi menjaga kesehatan, dan dimasuk juga dengan himbauan pemerintah yang hanya boleh berkumpul masih sangat dibatasi ya. Nah, jadi memang beberapa syutingan itu semuanya dilakukan online. Gitu. Gimana tuh kalau foto? Kayaknya udah pernah lihat, tapi kalau syuting online gimana gak? Tetap preparation-nya itu dimana sama kayak yang tadi aku udah bagiin, kayak internet stabil, gadget yang bagus, ya kan, hairdo sama makeup kita harus bisa sendiri, kostum dan sebagainya, hampir sama kayak virtual photoshoot. Cuman kalau bisa kita punya tripod tambahan, tripod handphone. Jadi kurang lebih syutingannya hampir sama gitu. Cuman ini temanya kalau tadi virtual photoshoot, kalau ini syuting buat beberapa TV program sih. Gitu. Wow, jadi langsung ya, maksudnya tetap medianya sama, kita bisa tetap ngelakuin itu semua dari rumah ya, dan itu possible banget ya. Semuanya dari rumah, dan ada juga, walaupun ada yang harus di studio, tapi itu hanya nggak ada yang dilakukan di luar ya, nggak ada outdoor syuting outdoor gitu, tapi di dalam studio indoor gitu.
Oke, wow. Dan ada juga nih Kak pertanyaan tuh kayak gini nih. Jadi kalau misalnya kita lah, mungkin ada yang ya ini teman-teman Fidelis kan ada juga yang punya followers ya lumayan. Jadi ada yang bisa dibilang mikro, makro, bahkan ada juga teman-teman yang udah punya ratusan ribu follower. Udah terbiasa nih di depan kamera. Gimana ya caranya untuk melihat ini sebagai peluang? Ataupun mungkin di sisi lain nggak eh, belum sering aktif di Instagram, tapi dirinya sendiri sih udah sering sih nonton iklan apa tahu lah dunia model itu memang wih kayaknya seru banget nih tapi bingung nih memulainya itu gimana. Nah kalau lo tuh kalau ditanya Kak apa sih hal yang harus disiapin awal untuk pemula nih masuk apa tuh Kak kira-kira? Sebenarnya itu gampang banget ya, cari Apa aja tuh? ya kan Kama Talent Management Iya. PTT Indonesia ya kan. Oke. Dan terus memang mungkin aku share sedikit di Kama Talent Management ini kita nggak hanya merekrut seorang model, tapi ada juga penyanyi, ada yang punya kenapa kita dibilang talent management karena talent itu bakat skill itu nggak hanya modeling gitu, tapi bisa juga sebagai ada yang bartender kah atau ada yang desainer kah ataupun skill-skill apapun itu kita terima dan kita ajak gabung di Kama Talent Management gitu karena kreatif industri juga nggak hanya terpatok dengan modeling saja tapi ada di mana activation. Activation itu seperti event-event yang belum tentu tidak hanya melulu modeling gitu. Kita bisa ada beberapa activation yang dilakukan seperti mungkin pernah dengar e-sport ataupun e-sport Indonesia e-sport championship dan beberapa activation lainnya yang bisa kita salurkan bakatnya dan dari bakat yang ada kita gali lagi nih di Kama Management ini kita latih lagi. Satu orang ini bisa punya apa sih bakatnya, kita coba coaching lagi. Ya salah satunya dengan Finity, bantuan Finity seperti ini bisa sharing kan dengan model-model yang lain gitu. Wow, seru banget nih teman-teman. Nanti sesaat lagi kita akan share ya gimana nih tipsnya bisa gabung nih biar talent kita bisa dikembangin lagi. Dan ini luar biasa loh Kak, nih teman-teman nih dari apa Ferry Hidayat, dari teman-teman bilang luar biasa Kak, kece banget gitu. Thank you banget loh teman-teman apresiasinya. Thank you banget. Memang kita karena pembicara spesial nih kita punya layout spesial nih. Jadi tim Finity Data itu bikin bisa munculin PPT nih. Jadi nggak bosan ya cuma gambar kita berdua doang, tapi full banyak ada logo, ada layar, ada PPT. Jadi teman-teman kalau mau kolaborasi sama kita terbuka banget. Kita bisa bikin banyak activation bareng Kama di talent, bareng Finity di influencer dan banyak hal lainnya. Oke. Nah, sebelum sesaat lagi aku mau share nih seputar gimana sih cara kita untuk join nih. Aku pengen nanya satu hal lagi nih Kak. Kalau misalnya ditanya di apa dunia influencer atau di dunia modeling itu apa sih tantangan terberatnya? Maksudnya sebagai pribadi. Tantangan terberat. Gimana ya? Secara pribadi nih. Secara pribadi. Tantangan terberat aku apa ya? Yang pernah dirasain nih kayaknya tantangannya ini tapi habis itu mungkin bisa dilalui juga gitu. Kalau ngomongin dunia entertain atau kreatif industri banyak banget nimbus tantangannya kalau misalkan kita balik lagi kenapa di dalam sekolah aku pertama kali personality class itu diajarinnya ada satu yang paling ditekankan adalah personality. Kenali dulu ya. Kenali diri kita dan kita juga gimana kita harus
menghadapi orang seperti apa, karena berbeda orang berbeda cara menghadapinya gitu. Dan di saat dunia kreatif ini kan banyak sekali ya modelnya, macamnya. Ada photoshoot, ada di dunia syuting pun ada TV, ada juga medianya, ada layar lebar, ada divisi, ada juga activation event dan sebagainya. Itu orangnya pun ada juga digital gitu ya, Infinity.id ini. Itu orangnya pun berbeda-beda dan itu halangannya tuh juga berbeda-beda, masing-masing punya ceritanya sendiri. Sedap sih sebenarnya. Seru banget. Seru banget. Kenali diri, cari tahu apa kelemahan kelebihan kita, dan yang paling penting attitude sih. Mau dimanapun kita berada, attitude-nya harus memang jadi nomor satu sih ya. Maksudnya skill bisa dilatih, attitude memang harus terus-menerus sih. Dan dunia entertain itu terlihatnya luas, tapi padahal mereka sempit banget, Nimus. Jadi once nama kamu jelek di satu hal, ini bisa langsung wow, cepet banget deh. Nyebar banget ya. Nyebar banget. Jadi tips aku nih di luar tadi trik and tips-tipsnya yang lain itu ini nomor satu itu attitude sih. Itu penting banget gitu. Itu hal yang dasar tapi kadang suka kita lupa, dan apalagi dunianya gemerlap lah kita bisa bilang. Iya dong. Kita bisa lihat loh, ada salah satu yang komika bahkan hanya ke arah sana terus tiba-tiba digiring opininya. Maksudnya karena kita di era yang cepat banget kan, informasi tadi aku setuju banget tuh kalau orang kita jelek aja itu udah cepet banget sih rasanya. Jadi penting banget ya attitude ya. Penting banget, dan balik lagi kita ini kan pilihan yang hidup tuh pilihan, kamu mau fokus di mana gitu. Dan jangan di dunia entertain itu di saat kamu lagi di atas itu yang meraih itu gampang nih, tapi mempertahankan itu yang susah gitu. Itu dia. Oke, wow. That's nice talk, a very very nice talk. Dan teman-teman sesaat lagi aku akan share ya gimana caranya untuk join di kolaborasi kita antara Finity dan Kama, karena teman-teman berkesempatan untuk dilatih bareng nih sama Laura untuk join bareng untuk kembangin talentanya bareng. Nanti kita akan munculin PPT ya sesaat lagi. Tapi teman-teman pengen nanya nih, tadi ada yang share juga nih, boleh nggak Kak petuah Laura ini minta di save biar aku bisa baca-baca apa. Nah, boleh dong teman-teman di komen dong. Mau nggak kalau misalnya Laura share lagi nih tips-tipsnya? Boleh dong di komen dong. Mau nggak nih di save nih? Perlu nggak nih kita minta Laura share tips-tips lainnya? Boleh ya di komen ya sambil aku share ya. Oke. Nah, Laura, kita punya hal yang menarik nih. Kita akan berkolaborasi lagi dengan 2 event seperti yang ada di slide. Jadi ambil aku klik ini, itu aku akan share. Jadi Finity sama Kama itu punya 2 event. Yang pertama itu nanti kita akan bikin webinar 1 Juli 2020 itu akan bahas lebih deep nih, dengar-dengar nih kalau orang. Yes, kita akan membuat kembali lagi kita akan memberikan sharing atau membagi ilmu di acara kita di webinar 2 minggu lagi ya Nimus ya berarti ya. 2 minggu lagi. Tanggal 1 Juli 2020 itu mungkin di saat itu kita bisa sekalian showing, ngeliatin kepada Finizen sekalian seperti apa sih, kalau tadi kan sharing step-stepsnya ya. Mungkin nanti di saat tanggal 1 Juli ini Finizen diharapkan bisa melihat langsung gimana proses virtual photoshoot tersebut. Wow, dan bisa juga langsung bagi Finizen yang beruntung bisa kita undang untuk virtual photoshoot gitu. Wow, really? Wow, itu kesempatan emas banget sih. Ini teman-teman juga nih bilang nih di komen, mau bingits, mau dong. Oke, jadi 1 Juli 2020 mending disiapin nih, diklik bit.ly/fintalk 1 Juli karena itu lebih eksklusif tuh teman-teman. Nanti kita akan di Zoominar
itu teman-teman akan gabung dengan of course dengan Kalora. Nanti juga ada teman dari virtual photoshoot. Nanti kita akan bahas lebih teknis ya Kak ya. Tadi kita udah di-share tentang pose, tentang sebagai model, tapi nanti kita juga bahas tentang teknisnya nih. Belajar langsung dari ahlinya nih. Betul, makanya jangan lupa di-follow Finity Indonesia atau Kama Talent Management Instagramnya biar update terus nih informasi tentang webinar di 1 Juli 2020 ini. Ada beberapa open recruitment talent management ya. Kalau ini yang spesial lagi nih. Kalau yang 1 Juli itu kita ketemu, kita akan banyak bahas teknis, tapi yang spesial juga nih, selain 1 Juli itu adalah open recruitment talent management. Nah, apa nih Kak spesialnya nih? Nah, di situ udah di-share linknya sama finity.id. Jadi Finity dan Kama mau coba untuk open recruitment untuk bergabung menjadi talent kita di Open Recruitment Talent Management. Nah, nanti kalau diklik di situ nanti akan kita kirimkan formnya di mana yang harus diisi sama calon talent tersebut untuk dapat kita review dan kita hubungi. Gitu nih, Mus. Teman-teman ada yang bilang suaranya putus. Mungkin ada gangguan sedikit ya teman-teman. Hopefully ini kita udah balik lagi. Tadi mungkin agak sempat keputus nih Kak kata teman-teman. Semoga kita bisa. Inilah seninya. Inilah seninya online. Seninya online seru banget. Gimana teman-teman boleh ya chat kalau udah suaranya normal lagi ya. Jadi tadi aku sambil recap nih. Bahwa tadi 1 Juli ini juga kata teman-teman juga udah mulai normal ya, suaranya udah aman. Jadi tadi aku recap aja biar teman-teman nggak ketinggalan. 1 Juli 2020 teman-teman langsung klik bit.ly/fintalk 1 Juli itu kita bakal sharing lebih lanjut teknis gimana virtual photoshoot, bahkan teman-teman dapat kesempatan untuk menjadi model virtual photoshoot dan di coaching langsung nih sama Kak Laura. Dan di dalam situ kita akan eksklusif banyak sharing juga, dan juga yang pasti ada pre-sale-nya nih. Sebelum harga normal, sebelum Senin naik nih, buruan deh, segera daftar. Dan yang kedua ada open recruitment talent management. Ini kita baru bahas nih Kak. Mungkin nanti kita akan kita akan bahas ulang nih Kak. Jadi untuk talent management itu kita buka kolaborasi antara talent Finity dan Kama untuk open recruitment ya Kak ya. Nah, boleh itu Kak. Betul sekali. Open recruitment untuk talent itu tidak terbatas ya, sekali lagi mungkin Nimus di sini aku lihat ada ada Finizen yang bertanya kalau kulitku hitam tetap bisa jadi model kah gitu. Itu tidak terbatas kalau menjadi bergerak di kreatif industri ini, nggak terbatas sih kulit hitam, kulit putih, nggak harus melulu kulit putih gitu, karena jadi patokan. Iya, nggak bisa nggak jadi patokan karena hitam itu bisa kok menjadi eksotik gitu kan. Hitam itu bisa kok punya ciri khas sendiri gitu. Banyak juga kok yang cari gitu, beberapa klien ataupun brand yang udah kita kerjasama sebelumnya gitu. Banyak juga, nggak selalu hanya melulu kulit yang hitam gitu. Dan banyak banget peluang di dunia industri entertainment ini yang bisa kita salurkan di situ. Apapun skillnya kalian, kita coba angkat. Apapun yang kita coba dalami lagi dan kita coba explore di situ. Makanya bersama Finity Indonesia ini kita coba open recruitment di bit.ly/talentfinity Kama ya. Karena everybody can be anything sih menurut aku. Maksudnya bukan karena fisik, tapi kita juga punya talenta apapun, dan memang saatnya beranikan diri, apalagi di kondisi saat ini kita punya hashtag usaha dari rumah. Udah saat sih teman-teman untuk join, karena ini juga pendaftarannya for free.
teman-teman silahkan submit, teman-teman nanti kita akan coba bantu nih kemampuan teman-teman yang memang cocok. Dan ini terbuka banget ya Kak ya, nggak ada tuh kayak batasan usia kulit, mau apapun itu, bener-bener silahkan join ya. Dan boleh banget di-share ke teman-teman, ini di-capture, dikasih ke teman-temannya. Oke, jadi bakal seru banget dan kita akan mendengar nih dari Kalora ini, teman-teman butuh juga masukan nih atau closing statement dari Kalora tentang kita tadi udah belajar atau kita dapat sharing tentang gimana pengalaman sebagai model, kita juga udah belajar mengenai gimana step-stepnya jadi model. Kira-kira nih Kak, apa nih what's next-nya yang harus kita persiapkan setelah kita tahu dan kita juga mau belajar sebagai model atau di dunia entertain? Well, pada dasarnya sih aku cuman pengen bilang sama pesan-pesan buat Finizen itu never stop to learn. Jadi belajar itu memang nggak terbatas waktu, nggak terbatas usia, nggak terbatas apapun, dan akan selalu ada hal baru yang kita harus belajar dari manapun. Belajar itu nggak dari orang yang lebih umurnya jauh di bawah kita bisa juga belajar. Ada hal yang bisa kita pelajarin dari yang lebih tua, nggak harus lebih tua ya Nimus ya. Dan banyak kayak media. Misal banyak medianya kita untuk belajar, dan kayak pandemik ini gitu, nggak ada yang ngira kan akan seperti ini gitu. Malah lebih cepat maksa orang belajar ini sebenarnya. Iya, itu dia, makanya seperti teorinya Darwin yang kita harus siap-siap untuk beradaptasi gitu. Siapa yang bisa beradaptasi, dia yang akan survive. Dia akan survive. Jadi itu yang harus kita adaptasi, itu sistem belajar kita juga gitu. Jadi emang never stop to learn aja sih gitu. Oke, wow, that's a good pesan banget ya. Itu sangat kena banget sih ke kita, maksudnya either apapun kondisi kita, mau kita lagi di kondisi di masa pandemi ini, mau di situasi apapun, ya kita harus sadar seperti pesan Kalora bahwa never stop learning ya, never ending to learn about anything, karena bisa di banyak platform, bisa juga di banyak mentor, banyak orang, mau tua mau muda, dan bisa juga bareng Finity dan Kama karena kita bikin webinar yang spesial dan juga talent management. Wow, Kalora udah hampir sejam nih, udah luar biasa banget, kita nggak berasa ngobrolnya. Interesting banget, seru banget bisa dapat sharing dari Kalora. Tadi kita udah belajar atau dapat sharing tentang gimana sih kondisi pandemi di dunia entertain dan juga tentang tips-tips model, dan nanti kita punya webinar lanjutan 1 Juli 2020 dan juga teman-teman berkesempatan untuk gabung di talent management yang ada kolaborasinya antara Finity dan Kama Management. Jangan lupa teman-teman untuk follow terus Finity. Kita punya portal finity.id itu untuk join as a brand dan juga as a influencer. Dan pastiin teman-teman untuk follow ya @Finity Indonesia dan @kamatalent.management. Siap. Oke, seru banget. Kalora, thank you banget udah join, thank you banget udah sharing, seru banget. Semoga teman-teman dapat insight banyak, teman-teman langsung berpikir untuk ikut banyak hal, terutama juga ikut join ke Finity dan Kama, webinarnya, talentnya, dan banyak belajar dari hal-hal lainnya. Itu aja. Terima kasih banget Nimus, terima kasih juga udah mengundang aku hari ini. Terima kasih Finity Indonesia, finity.id, terima kasih semuanya, segala tim yang terlibat di dalamnya. Seru banget, dan teman-teman juga Finizen dan semua teman-teman yang udah join di Fintalk 3 ini, thank you juga udah join. Pastiin untuk follow terus kegiatan kita karena kita masih punya beberapa banyak kegiatan lainnya. Itu dulu Kalora, thank you banget. Kita akan lanjut nih untuk ngobrol-ngobrol banyak hal lainnya. Nanti kita akan ketemu lagi di 1 Juli 2020. Thank you Kalora. Siap, thank you Finizen semuanya. See you, thank you ya. Semua. Ya, kita undur diri dulu, pamit. Thank you dan selamat malam. Selamat malam. Stay healthy, stay safe semua. Thank you.